Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jahara Ablelia, NPM 19215138 dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai artikel saya yang berjudul Hakikat Kemampuan Berpikir Logis Matematis dan Motivasi Belajar Siswa. Yang pertama ada kemampuan berpikir logis matematis. Kemampuan berpikir matematis merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pengetahuan yang meliputi penerapan pengetahuan dan keterampilan, serta mampu memunculkan kemampuan untuk belajar mandiri. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seseorang adalah kemampuan berpikir logis matematis. Nah, kemampuan berpikir logis matematis merupakan kemampuan seseorang untuk memperoleh suatu kesimpulan. Kemampuan ini merupakan salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa, khususnya dalam pembelajaran matematika. Oleh sebab itu, setiap siswa harus memiliki kemampuan berpikir logis matematis yang baik untuk menunjang pembelajaran siswa. Dalam pembelajaran matematika, kemampuan berpikir logis memerankan peranan penting dalam pemahaman untuk menyelesaikan soal matematika. Pemahaman konsep yang tidak didukung oleh kemampuan berpikir logis akan mengakibatkan siswa mempunyai intuisi yang baik tentang suatu konsep, tapi tidak mampu menyelesaikan suatu masalah. Nah, berpikir secara logis adalah suatu proses berpikir secara konsisten untuk mengambil sebuah kesimpulan. Dalam beberapa pembahasan istilah, berpikir logis atau logical thinking seringkali dipertukarkan dengan istilah bernalar logis atau logical reasoning, karena keduanya memuat beberapa kegiatan yang serupa. Namun sesungguhnya istilah berpikir logis mempunyai cakupan yang lebih luas dari bernalar logis. Berpikir logis mempunyai kegiatan penalaran logis dan kegiatan matematika lainnya, yaitu pemahaman, koneksi, komunikasi, dan penyelesaian masalah secara logis. Nah, maka dari itu, berikut pengertian kemampuan berpikir logis menurut para ahli. Yang pertama, menurut Syawahid, kemampuan berpikir logis merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan masalah tidak hanya berdasar pada prosedur yang ada, akan tetapi memiliki landasan kebenaran yang kuat dari prosedur tersebut. Kemudian ada menurut Netwari 2014 menjelaskan materi matematika dan berpikir logis tidak dapat dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui berpikir logis. Kemudian ada menurut Sahat 2006 menjelaskan kemampuan berpikir logis adalah suatu kemampuan menggunakan aturan, sifat-sifat atau logika matematika, berpikir induktif dan deduktif untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar. Nah, dan terakhir menurut Jaya, kemampuan berpikir logis sangat diperlukan siswa untuk memahami suatu permasalahan matematis. Karena dalam pemecahan masalah matematis terdapat langkah-langkah yang terkadang hanya dapat dilakukan dengan logika. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan berpikir logis matematis adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki dan dikembangkan oleh siswa untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang benar menggunakan aturan, sifat-sifat, atau logika matematika, berpikir induktif dan deduktif. Nah, berpikir logis sangat erat kaitannya dengan penalaran dalam menarik suatu kesimpulan. Maka dari itu, kemampuan berpikir logis memiliki peranan yang penting dalam proses pembelajaran, khususnya dalam memahami suatu permasalahan matematis. Karena terkadang dalam pemecahan masalah matematis, terdapat langkah-langkah yang hanya dapat dilakukan dengan logika. Nah, ketika siswa memiliki kemampuan berpikir logis matematis yang baik, maka siswa akan mampu membuat perkiraan dengan tepat. Namun mampu berpikir rasional dalam menyusun situasi ke dalam model atau bahasa matematika, mampu melaksanakan dan menerapkan algoritma perhitungan matematika dan mampu menarik kesimpulan secara tepat dan benar. Nah, selanjutnya, menurut Siregar 2018, kemampuan berpikir logis matematika yang disingkat menjadi KBLM memiliki beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, menginterpretasi atau menafsirkan permasalahan matematika berdasarkan situasi yang ada.
Nah, artinya jika siswa diberi suatu permasalahan, maka kegiatan pertama yang dilakukan yaitu siswa mampu menafsirkan permasalahan atau persoalan yang diberikan ke dalam permasalahan matematika berdasarkan situasi yang ada atau situasi nyata. Yang kedua, memprediksi dan menyusun konsep permasalahan ke dalam model matematika. Nah, setelah dilakukan kegiatan pertama, yaitu menafsirkan permasalahan, selanjutnya siswa menyusun permasalahan tersebut ke dalam bentuk atau model matematika berdasarkan konteks permasalahan. Nah, yang ketiga itu memperhitungkan, memecahkan, dan menyelesaikan permasalahan dengan dasar hubungan yang ada antara bagian. Nah, jika permasalahan sudah terbentuk menjadi suatu model matematika, yang harus dilakukan oleh siswa selanjutnya, yakni menyelesaikan permasalahan berdasarkan hubungan antar bagian yang ada atau diketahui dalam permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, ada menarik atau membuat kesimpulan berdasarkan situasi dan perhitungan matematis. Di sini, setelah siswa mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, selanjutnya siswa akan menarik atau membuat kesimpulan berdasarkan penyelesaian matematis yang dilakukan oleh siswa. Nah, selain itu, menurut Sumarmo 2019 mengatakan kemampuan berpikir logis meliputi kemampuan yang pertama, menarik kesimpulan atau membuat penarikan dan interpretasi berdasarkan proporsi yang sesuai. Yang kedua, menarik kesimpulan atau membuat perkiraan dan prediksi berdasarkan peluang. Yang ketiga, menarik kesimpulan atau membuat perkiraan atau prediksi berdasarkan korelasi antara dua variabel. Dan yang keempat, menetapkan kombinasi beberapa variabel. Yang kelima, analogi adalah menarik kesimpulan berdasarkan keserupaan dua proses. Yang keenam, melakukan pembuktian. Dan yang ketujuh, menyusun analisa dan sintesa beberapa kasus. Dan menurut Hidayat, Fitriah dan kawan-kawan 2019 mengatakan ketujuh indikator tersebut dapat disederhanakan menjadi yang pertama, menarik kesimpulan analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Yang kedua, menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, dan menyusun argumen yang valid. Dan yang ketiga, menyusun pembuktian langsung, tak langsung, dan dengan induksi matematika. Selanjutnya, karakteristik kemampuan berpikir logis matematis. Nah, menurut pendapat Jody dan Jensen, mengenai berpikir logis, ia berpendapat bahwa berpikir logis mempunyai beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, mengkategorikan, yakni kemampuan siswa untuk mengkategorikan sesuatu yang diketahui dan sesuatu yang ditanyakan berdasarkan informasi yang ada. Yang kedua, menghubungkan, yakni kemampuan siswa untuk menghubungkan informasi yang sudah diketahuinya berdasarkan pengetahuan atau pengalaman yang telah dimilikinya sehingga siswa dapat merencanakan pemecahan dengan tepat. Dan yang ketiga, menghitung, yakni kemampuan siswa untuk melakukan perhitungan matematis dengan teliti untuk memperoleh jawaban yang tepat. Dan yang keempat, membuat kesimpulan, yakni kemampuan siswa untuk menarik suatu kesimpulan dari awal suatu permasalahan hingga akhir penyelesaian. Nah, karakteristik kemampuan berpikir logis matematis menurut pendapat di atas tidak jauh berbeda dengan indikator dari kemampuan berpikir logis matematis. Siswa diharapkan mampu untuk menarik kesimpulan berdasarkan hasil mengkategorikan, menghubungkan, menghitung dengan keruntutan berpikir, dan kemampuan berargumen pada siswa. Selanjutnya, terdapat contoh soal mengenai kemampuan berpikir logis matematis. Nah, pada soal pertama, indikatornya ialah menarik kesimpulan, analogi, generalisasi, dan menyusun konjektur. Nah, indikatornya ialah siswa dapat menyimpulkan berdasarkan analogi mengenai dua pernyataan yang berkaitan dengan lingkaran. Kemudian untuk soal yang kedua, indikator kemampuan berpikir logis matematisnya ialah menarik kesimpulan logis berdasarkan aturan inferensi, memeriksa validitas argumen, dan menyusun argumen yang valid. Nah, indikator soal nomor 2 ini, siswa dapat menarik argumen terkait tembereng dari 3 pernyataan dan dapat mengemukakan alasannya. Nah, dan yang terakhir, soal yang ketiga,
Indikator kemampuan berpikir logis matematisnya adalah menyusun pembuktian, kemudian indikator soalnya ialah siswa dapat melakukan pembuktian terkait dengan materi lingkaran. Nah, pembahasan yang selanjutnya ialah motivasi belajar siswa. Motivasi berasal dari kata motif, yang dalam bahasa Inggris adalah motif atau motion. Lalu motivation yang berarti gerakan atau sesuatu yang bergerak. Nah, menurut Usman Najati, motivasi merupakan kekuatan penggerak yang mengakibatkan aktivitas pada seseorang dan menimbulkan tingkah laku serta mengarahkan pada tujuan-tujuan tertentu. Ada 3 komponen pokok dalam motivasi, yaitu menggerakkan, di mana motivasi menimbulkan kekuatan pada seseorang untuk bertindak sesuatu. Yang kedua adalah mengerahkan. Motivasi mengarahkan tingkah laku seseorang terhadap suatu tujuannya. Dan motivasi juga menopang, yang artinya motivasi menjaga dan menopang tingkah laku, di mana keadaan lingkungan serta sekitar individu juga menguatkan dorongan dan kekuatan yang ada dalam individu. Kemudian, pengertian motivasi belajar menurut para ahli. Menurut Winkel 2003, motivasi belajar adalah segala usaha di dalam diri sendiri yang menimbulkan kegiatan belajar dan menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar serta memberi arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendakinya tercapai. Nah, motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non-intelektual dan berperan dalam hal menumbuhkan semangat belajar untuk individu. Motivasi belajar adalah dorongan dari proses belajar dan tujuan belajar adalah mendapatkan manfaat dari proses belajar. Beberapa siswa mengalami masalah dalam belajar yang akibat prestasi belajar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk mengatasi masalah yang dialami tersebut, perlu ditelusuri faktor yang mempengaruhi hasil belajar, diantaranya adalah motivasi belajar siswa, di mana motivasi belajar merupakan syarat mutlak untuk belajar, serta sangat memberikan pengaruh besar dalam memberikan gairah atau semangat dalam belajar. Nah, selanjutnya ada menurut Suhana, motivasi belajar merupakan kekuatan atau power motivation, daya pendorong driving force, atau alat pembangunan kesediaan dan keinginan yang kuat dalam diri peserta didik untuk belajar secara aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan dalam rangka perubahan perilaku baik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan yang ketiga, menurut Dimyati dan Mujino, tahun 2009 menambahkan bahwa motivasi belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar, karena tanpa motivasi belajar, siswa dapat menjadi lemah. Nah, lemahnya motivasi atau tidak adanya motivasi belajar akan melemahkan kegiatan belajar yang akan berpengaruh pada mutu hasil belajar yang menjadi rendah. Nah, berdasarkan beberapa pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar adalah faktor psikis yang bersifat non-intelektual dalam diri siswa, berupa daya pendorong atau alat pembangun kesediaan dan keinginan yang kuat dalam suatu aktivitas pembelajaran yang mengakibatkan tingkah laku pada diri siswa agar mencapai tujuan pembelajaran. Motivasi dan belajar adalah dua hal yang saling berkaitan. Nah, motivasi belajar merupakan hal pokok dalam melakukan kegiatan belajar, sehingga tanpa motivasi, siswa tidak akan melakukan kegiatan pembelajaran. Motivasi sebagai penggerak siswa untuk melakukan suatu hal agar tujuan yang dikehendakinya tercapai. Bermula dari motivasi belajar seseorang, memiliki semangat untuk menjadi lebih baik dari kegiatan belajar tersebut. Siswa yang memiliki motivasi belajar yang tinggi akan memiliki semangat dan banyak energi untuk melakukan kegiatan belajar sehari-harinya. Motivasi belajar adalah dorongan internal dan eksternal terhadap siswa yang sedang dalam proses belajar untuk mengadakan perubahan tingkah laku, pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Nah, menurut Hamzah, 2013, indikator-indikator motivasi belajar dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, adanya hasrat dan keinginan berhasil. Yang kedua, adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar. Yang ketiga, adanya harapan dan cita-cita masa depan. Yang keempat, adanya penghargaan dalam belajar.
Yang kelima, adanya kegiatan yang menarik dalam belajar. Dan yang keenam adalah lingkungan belajar yang kondusif sehingga memungkinkan seorang siswa dapat belajar dengan baik. Dalam motivasi terdapat tiga fungsi utama, yaitu menurut Sudirman 2012. Yang pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Nah, motivasi sebagai pendorong ini mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Artinya dorongan psikologis yang melahirkan sikap terhadap siswa itu untuk merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung, yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Dan yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Nah, siswa yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang diabaikan. Motivasi yang ada pada diri siswa sangat penting dalam kegiatan belajar. Ada tidaknya motivasi seorang individu untuk belajar sangat berpengaruh dalam proses aktivitas belajar itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Sadirman 2003, motivasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tekun menghadapi tugas. Dapat bekerja terus-menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum selesai. Yang kedua, ulet menghadapi kesulitan atau tidak lekas putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi sebaik mungkin atau tidak cepat puas dengan prestasi yang telah dicapai. Dan yang ketiga, mewujudkan minat terhadap bermacam-macam masalah untuk orang dewasa, misalnya masalah pembangunan, agama, politik, ekonomi, keadilan, dan lain-lain. Nah, yang keempat, lebih senang bekerja mandiri. Yang kelima, cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau hal-hal yang bersifat mekanis, berulang-ulang begitu saja sehingga kurang kreatif. Dan yang keenam, dapat mempertahankan pendapatnya. Artinya, kalau sudah yakin akan sesuatu. Dan yang ketujuh, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini. Dan yang kedelapan, senang mencari dan memecahkan masalah soal-soal. Menurut Syah 2003 dalam Puspitasari Devibra Taningtyas 2012, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar adalah yang pertama guru. Guru berperan penting dalam mempengaruhi motivasi belajar siswa melalui metode pengajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi pelajaran. Guru juga harus bisa menyesuaikan efektivitas suatu metode mengajar dengan mata pelajaran tertentu. Pada pelajaran tertentu, guru harus menggunakan metode belajar yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap salah satu tujuan dari belajar itu sendiri. Yang kedua, orang tua dan keluarga. Nah, tidak hanya guru di sekolah, orang tua atau keluarga di rumah juga berperan dalam mendorong, membimbing, dan mengarahkan anak untuk belajar. Oleh karena itu, orang tua dan keluarga harus bisa membimbing, membantu, dan mengarahkan anak dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang kemungkinan dihadapi dalam belajar. Saat merasa dapat memahami konsep-konsep dalam pelajaran, anak akan termotivasi untuk belajar. Dan yang ketiga, masyarakat dan lingkungan. Masyarakat dan lingkungan berpengaruh terhadap motivasi belajar pada anak masa sekolah. Masyarakat dan lingkungan berpengaruh terhadap motivasi belajar pada anak. Lingkungan yang sangat berpengaruh terhadap motivasi belajar adalah pengaruh dari teman sepermainan. Seorang anak yang rajin melakukan kegiatan belajar secara rutin akan mempengaruhi dan mendorong anak lainnya untuk melakukan kegiatan yang sama. Dan ini merupakan angket motivasi belajar siswa yang berisikan 30 pernyataan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.